Namaku Joni, biasa dipanggil John. Umurku 19 tahun. Aku bekerja sebagai penjual es tebu di pinggir jalan milik Bumita tetanggaku. Sejak masih kecil, aku sudah ditinggal kedua orang tuaku. Bapakku meninggal akibat kecelakaan motor, dan ibuku meninggal waktu melahirkanku. Aku hidup dengan kakak perempuanku dan suaminya, dan kini kakakku menderita penyakit kanker dan harus dioperasi. Aku sangat kasihan sama kakakku karena suaminya tidak peduli dengannya. Setiap hari suami kakak kerjanya cuma mabuk-mabukan, judi, bahkan suka tawuran sama teman-temannya. Kakakku tidak berani menasehati suaminya itu karena setiap kali dinasehati, dia suka main tangan sama istrinya. Hingga suatu hari, kakakku harus menjalani operasi kankernya itu. Dan yang jelas, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Aku berpikir, dari mana aku dapat uang sebanyak itu buat biaya operasi kakak, sedangkan suaminya tidak bekerja. Gaji bulananku pun tidak cukup buat biaya operasi. Buat beli obat setiap minggu saja cuma pas-pasan. Pada suatu hari, setelah pulang dari jualan, aku sempat menemui Bumita, bos aku itu, untuk meminjam uang. Dengan hati deg-degan, aku bicara dengan Bumita. "Maaf Bu, boleh aku pinjam uang 50 juta? "Apa John? Emangnya gaji kamu yang saya berikan kemarin kurang?" kata Bumita. "Enggak kok Bu, cukup," jawabku dengan kepala menunduk. "Lalu buat apa uang sebanyak itu?" tanya Bumita lagi. "Buat biaya operasi kakakku Bu," jawabku. "Waduh, kalau sebanyak itu nggak ada John," sautnya. "Ya udah Bu, gak apa-apa," jawabku. Waduh, dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Batinku sambil jalan kaki menuju rumah. Setelah tiba di rumah, aku melihat kondisi kakakku semakin memburuk. Aku gak tega terus-terusan melihat kakak seperti ini. Lalu aku masuk ke kamar. Niatku mau istirahat, tapi sulit mataku untuk kupejamkan. Apa aku harus cari kerja tambahan buat biaya operasi? Tapi kayaknya gak mungkin dalam lamunanku. Tiba-tiba handphoneku berbunyi. Ternyata chat dari Bumita. "Saya akan ngasih uang 50 juta John, asalkan kamu mau temenin saya di hotel malam ini." Aku pun langsung membalas chat tersebut. "Maaf Bu, lebih baik aku tidak dapat uang itu daripada harus menemani ibu di hotel." "Ya sudah, terserah kamu saja," balasnya. Waktu itu aku menolak uang 50 juta karena aku tidak mau melayani permintaan Bumita.
Malam itu mataku semakin sulit kupejamkan karena pikiranku saat itu benar-benar bingung. Aku harus gimana? Kalau aku mengikuti kemauan Bumita, aku harus kehilangan harga diriku. Tapi kalau tidak, kemungkinan besar kakakku tidak bisa operasi. Keesokan hari, aku pagi-pagi datang ke rumah Bumita untuk menemuinya. "Tumben kamu datang pagi, John. Tidak seperti biasanya," tanya Bumita. "Iya, Bu. Setelah aku pikir-pikir, aku mau nemenin ibu. Asalkan kakakku bisa segera dioperasi," sautku. Singkat cerita, malam hari telah tiba. Sekitar jam 9 malam, aku datang ke hotel itu untuk menemui Bumita di kamar nomor 06. Setelah aku masuk kamar, ternyata Bumita sudah mempersiapkan diri buat acara kami berdua. "Selamat datang, Johnny. Terima kasih kamu sudah mau datang," kata Bumita. Aku hanya diam di depan Bumita. "Johnny, kamu tampan sekali malam ini." Aku pun masih diam membisu. Di malam itulah aku dan Bumita melakukan ritual yang begitu menyedihkan buatku. Namun, setelah beberapa hari kita melakukannya, justru aku merasakan kenikmatan dari perbuatan tersebut. Dan kini, kakakku sudah sembuh setelah menjalani operasi. Aku pun merasa senang melihat kakakku sembuh dari penyakitnya. Aku dan Bumita sekarang sudah mulai akrab setelah kejadian itu. Dan tidak hanya itu, kini aku sudah tidak bekerja jualan es tebu lagi, tapi aku jadi supir pribadinya Bumita, sekaligus kekasih Bumita. Aku gak peduli apa kata orang di luar sana. Yang terpenting bagiku, kakakku sekarang sudah sembuh dan aku bisa merasakan hidup dengan kebahagiaan. Awalnya memang sulit dipercaya, tapi inilah yang terjadi.